Di suatu siang yang cerah, di alam hening, saat itu angin bertiup tidak seperti biasanya, sedikit agak kencang. Sekencang larinya seseorang yang sesekali menoleh ke belakang, seolah apa yang mengejarnya itu sudah berada tepat di belakangnya. Nafasnya memburu, ia terus berlari dan memasuki sebuah area yang banyak berdiri rumah-rumah putih kecil di dalamnya. Nama orang itu adalah Nanda. Dan hanya Tuhan yang tahu betapa saat itu Nanda ingin sekali ada salah satu dari pintu rumah-rumah tersebut yang terbuka, sehingga ia bisa bersembunyi sejenak. Namun, apa daya, jangankan mengharap ada pintu rumah yang terbuka. Sejak ia tadi berlari masuk ke area tersebut, satu orang pun manusia belum ada yang terlihat olehnya. Nanda terus berlari. Namun, makin lama, kedua kakinya makin melemah. Larinya pun tak sekencang tadi. Akhirnya, ia menyerah untuk berhenti sejenak, mengatur nafasnya yang sudah tak beraturan dengan suasana hati yang tidak karuan. Lalu tiba-tiba di kejauhan terlihat olehnya seorang lelaki separuh baya yang sedang merawat bunga-bunga di sekitarnya. Pucuk dicinta ulam tiba. Dengan sisa tenaga yang ada, Nanda pun berlari kecil ke arah lelaki separuh baya tersebut. Ketika tiba di hadapannya, Nanda pun berkata dengan nafas tersengal-sengal, "Pak, tolong saya, sembunyikan saya. Saya dikejar-kejar oleh sosok seperti raksasa, besar sekali. Saya sudah tak kuat lagi untuk berlari. Tolong saya, Pak, tolong." Dengan menghibah, Nanda memohon kepada laki-laki separuh baya tersebut. Lelaki berbaju putih yang terlihat sangat tenang itu sekilas melihat ke arah Nanda dan kemudian tersenyum sambil berkata, "Tenang nak, jangan takut. Makin engkau lari darinya, makin besar sosok yang mengejarmu. Ayo, berbaliklah. Coba lihat siapa yang berada di belakangmu." Dengan mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya, Nanda pun membalikkan badan. Setidaknya aku saat ini tidak sendiri, begitu pikirnya. Dan apa yang Nanda lihat ketika ia telah membalikkan badannya? Tidak ada siapa-siapa. Dengan raut wajah yang diselimuti rasa heran, Nanda menoleh ke arah lelaki separuh baya yang kini telah berdiri di sampingnya dan tersenyum pada Nanda. "Kenapa kau seperti orang bingung?" ujar lelaki separuh baya itu. Mendengar pertanyaan tersebut, Nanda pun menjawab, "Bagaimana saya tidak heran dan bingung? Tadi jelas-jelas yang mengejar saya itu sosoknya besar sekali, Pak. Saya pun juga tidak tahu kenapa ia mengejar saya sampai sedemikian rupa. Seolah saya ini adalah mangsa empuk baginya." Mendengar hal itu, kali ini lelaki separuh baya tersebut tertawa. Dan yang Nanda lihat, seiring dengan tawa lelaki separuh baya itu, kuncup bunga-bunga di sekitar mereka bermekaran, menebarkan aroma harum wewangian yang sangat semerbak. Untuk beberapa saat, Nanda terdiam. Kemudian, lelaki separuh baya itu menghentikan tawanya dan berkata, "Nak, ketahuilah, yang mengejarmu tadi adalah dirimu sendiri. Seandainya dari awal engkau mau mengenalnya dan berdamai dengan dirimu, maka ia tidak sampai membesar sampai sedemikian rupa dan menjadi sosok yang menakutkan bagimu. Setiap orang
membutuhkan waktu dengan dirinya sendiri untuk bercermin dan introspeksi. Beri perhatian yang lebih khusus kepada dirimu. Kenali dirimu lebih dalam, diri sejatimu. Tiba-tiba kedamaian yang luar biasa menyelimuti diri Nanda. Nanda pun menatap dalam-dalam wajah lelaki separuh baya misterius di hadapannya itu. Sungguh, sepertinya aku pernah bertemu dengan bapak ini, Nanda membatin. Nanda pun memberanikan diri untuk bertanya. Pak, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Wajah bapak sepertinya tidak asing bagi saya. Mendengar hal itu, lelaki separuh baya tersebut kembali tersenyum dan berkata, Nak, berdamailah engkau terlebih dahulu dengan dirimu. Kenali dirimu yang sebenarnya. Tidak saja sebagai anak dari seseorang atau pasangan seseorang atau orang tua dari seseorang. Punya pekerjaan ini, kegiatan itu, dan sebagainya. Bukan dirimu yang itu. Itu adalah dirimu yang semu. Tapi yang harus kau kenali adalah dirimu yang lebih dalam. Diri sejatimu. Pada akhirnya nanti, ketika saatnya tiba, engkau akan menemukan semua jawaban atas pertanyaanmu tadi. Dan seiring dengan kalimat terakhir, lelaki separuh baya yang berada di hadapan Nanda pun menghilang dari pandangan mata.